yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, adik-adik sekalian, sudah diisi yang kosong di depannya. Yang beruntung adalah yang mau berbuat untuk kebaikan yang lain. Yang kasihan itu yang malas, tidak mau berbuat untuk yang lain. Katanya orang yang bodoh bisa sukses, bisa insya Allah. Orang yang miskin bisa sukses, bisa insya Allah. Orang yang udik di kampung bisa sukses, bisa insya Allah. Yang tidak bisa sukses adalah pemalas. Orang yang malas itu orang yang kufur nikmat. Sudah? Ya, santri sudah kumpul dan ada tamu dari SMP IT Al-Irsyad 297. Mana? Oh ya, sedang di perjalanan ya. Baik adik-adik sekalian, wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau kita sholatnya bagus, Allah tahu. Wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi hidup ini, AA masih mendengar suara yang bicara ini. Adik-adik, kita bikin kesepakatan dulu ya. Boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju? Setuju atau tidak setuju? Jangan coba-coba tidak ngaku nanti ya. Kalau AA sudah diam, berarti AA mendengar ada yang ngobrol. Dan pilihannya cuma satu. Yang ngobrol harus ngaku. Tidak akan diapa-apakan, hanya ngaku saja. Kalau tidak ngaku berarti dia pengecut, pembohong. Itu ciri orang munafik, tidak baik ya. Jadi di sini tidak ada hukuman, yang ada adalah orang mempertanggungjawabkan pilihannya. Kalau milih ngobrol boleh, tapi berdiri. Kalau di Eko Pesantren ada kolam, jadi yang berdirinya di kolam. Di sini akan kita buatkan drum nanti di depan ya. Baik, sholat itu adalah zikir yang paling lengkap. Dari mulai takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Ada Al-Fatihah, ada ayat-ayat Quran, ada doa di antara dua sujud, ada tasbih sambil ruku, ada tasbih sambil sujud, ada sholawat, ada salam, lengkap sekali. Maka kalau kita ingin menjadi ahli zikir yang baik, perbaiki sholat. Banyaknya kita sholatnya asal-asalan. Kita tidak merasa bersalah, tidak merasa bersalah kalau sholat kita tidak khusyuk. Padahal qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ya, ayat pertama itu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi ada orang yang sholatnya khusyuk, tapi ada juga fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada sholat yang membuat dia beruntung dunia akhirat, ada sholat yang membuat dia celaka. Dia sholat tapi celaka.
Ada 6 cirinya. Ini santri baru mungkin baru tahu, yang lama diingatkan kembali. Ciri orang yang sholatnya celaka, rugi. 1, dia merasa berat untuk sholat. Jadi sholat itu dianggap beban. Jadi mau melaksanakan sholat itu berat, tidak ada gembira, tidak sukacita. Ini ciri orang yang jelek dalam sholatnya. Yang kedua, ria. Dia senang sholatnya itu diketahui orang lain. Kalau ada orang lain tahu dia sholat, dia gembira dan agak semangat. Tapi kalau tidak ada yang tahu, dia malas. Dan dia kecenderungannya sholatnya untuk dipamerkan. 3, dia suka sekali melambat-lambatkan waktu sholat. Jadi orang yang sholatnya jelek itu tidak bersegera kepada sholat. Padahal amalan yang dicintai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Jadi Allah tuh sangat menyukai orang sholat tepat pada waktu. Tapi orang yang tidak serius kepada Allah sukanya melambat-lambatkan sholat. Dilambat-lambatkan terus, makin diakhir-akhirkan. Yang keempat, cepat sholatnya itu. Tidak ada tumaninah. Jadi baca fatihahnya, dari takbirnya saja udah kelihatan Allah Akbar. Baca fatihahnya juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enggak ada nikmatnya. Padahal salah satu bagian penting dari sholat namanya tumanina. Benar-benar menikmati ketenangan dalam sholat. Yang kelima cirinya adalah sedikit sekali ingat Allahnya dalam sholat. Jadi dalam sholat itu segala diingat selain Allah. Justru yang harusnya untuk Allah malah selain Allah yang diingatnya. Yang keenam, cirinya adalah malas berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu keutamaannya sangat besar, 27 kali lipat. Tetapi orang-orang yang sholatnya lalai, dia tidak peduli tentang jumlahnya pahala. Memang terutama lelaki TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Wanita bisa di masjid, bisa di rumah. Tetapi kalau bisa di rumah juga berjamaah. Cari teman supaya bisa berlipat kebaikannya. Berikut ini ciri hikmah orang yang sholatnya baik. Jadi sholat itu adalah sholat itu amal yang sangat menggugah dan mengubah hidup kita. Kalau sholat kita baik, itu udah mesti dalam hidup kita ini menjadi lebih tenang. Pokoknya orang kalau sholatnya bagus, hidupnya tenang. Mengapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Jadi harusnya nagih bagi kita tuh. Sholat itu sesuatu yang kita perlukan. Sholat itu satu amalan penting. Wasta'inu bisabri wassholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya jadi pembuka pertolongan Allah. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah itu mesti menikmati sholatnya. Karena sujud itu saat terdekat hamba dengan Tuhannya. Jadi saat paling dekat kita dengan Allah, di antara gerakan fisiknya adalah sujud. Maka orang-orang yang jauh dari Allah itu tidak mau sujud. Orang munafik sujud juga, tapi sedikit dan sebentar. Jadi sujudnya tuh kayak kejedot gitu. Kayak ayam matuk nggak pernah betah. Orang yang dekat dengan Allah betah sekali sujud itu. Enak. Nah, berikut ini beberapa ciri orang yang mengambil hikmah dari sholat. Ya. 1, sholat mengajari kita disiplin waktu. Jadi orang yang sholatnya baik, kecenderungannya adalah dia tidak meremehkan waktu. Dia sangat serius menggunakan waktunya
hanya untuk kebaikan. Orang yang sholatnya bagus, dia tidak mau menyia-nyiakan waktu. Dia tidak akan melakukan kesia-siaan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, dia tidak melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya jauhi kesia-siaan. Orang yang sholatnya bagus, dia di mana-mana akan selalu berhitung dengan waktu. Tidak ada agama di dunia yang paling serius bicara waktu selain Islam. Sumpah Allah saja, wal asr, wal laili, wan nahar, wad duha. Berulang kali Allah bersumpah atas nama waktu. Waktu itu modal kita. Orang yang menyia-nyiakan waktu, dia menyia-nyiakan modal. Dan waktu menghakimi kita. Kalau kita gunakan waktu dengan perbuatan mulia, kita jadi mulia. Kalau kita gunakan waktu dengan perbuatan sia-sia, kita jadi manusia sia-sia. Kalau kita isi waktu kita dengan perbuatan maksiat, kita jadi makhluk hina. Cash itu. Maka jangan gunakan waktu terlalu berharga untuk sesuatu yang tidak berharga. 2. Ciri orang yang sholatnya bagus, dia akan disiplin bersih. Disiplin bersih. Bersih pikirannya, bersih lisannya, bersih pakaiannya, hartanya, bersih lisannya, bersih hatinya. Pendek kata, orang-orang yang sholatnya bagus sangat concern, sangat perhatian kepada bersih lahir maupun batin. Ini santri diingatkan kembali ya. Karena yang ketiga, disiplin tertib. Ini disambungkan ya. Karena gerakan sholat itu tertib, tidak ada yang ngarang. Tidak bisa Allah gedebluk langsung sujud, ya enggak, langsung naik. Enggak bisa. Semuanya ada aturannya. Makanya orang-orang yang sholatnya bagus itu hidupnya tuh tertib, teratur. Ini tambahan santri, tidak boleh kita bangun meninggalkan tempat tidur kecuali rapikan. Mau lihat prestasi kita, lihat saja sejauh mana kita merapikan tempat tidur kita. Berpuas-puaslah untuk melihat tempat tidur kita rapi. Jangan merasa bahagia menjadi orang yang berantakan tempat tidurnya. Jangan pernah keluar dari toilet. Dengar santri ini ya. Jangan pernah keluar dari toilet kecuali gosek WC-nya. Walaupun sebentar. Kita sudah mengotori, harus kita bersihkan. Ya, siap seluruhnya? Periksa semua toilet, minimal ada satu, ada gosek untuk klosetnya. Dan yang kedua, ada untuk menggosek lantainya. Sikatnya dua tuh, sikat kloset dan sikat lantai. Tidak boleh kita keluar dari kloset kecuali kita harus menggoseknya. Siap tidak? Jawab. Santri siap tidak? Pokoknya berkhianat, zolim kalau kita keluar dari toilet. Di toilet mana aja, bukan hanya di pesantren. Kita ke masjid keluar gosek, enggak akan lebih dari setengah menit, tidak. Gosek. Pastikan tidak meninggalkan jejak dalam bentuk apapun. Logikanya sederhana, kita ngotorin, masa orang lain yang membersihkan? Tidak masuk di akal. Siapa kita? Masa kita membuat ternoda dan tidak kita bersihkan? Tidak masuk di akal, betul tidak? Di mana kehormatan dan harga diri kita? Masa kita yang buang kotoran, orang lain yang ngegosek? Aib.
Santri yang masuk toilet dan keluar tidak ngegosek, dia hutang. Tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Pasti. Siap santri? Kalau ada wastafel, tolong semua pesantren ini Darut Tauhid, tidak ada wastafel kecuali harus ada lap di sampingnya, ya. Jangan pernah tinggalkan wastafel dalam keadaan kotor. Kalau pakai wastafel sesudahnya dilap lagi. Nah, ini mungkin Pak Ketua Yayasan semuanya menyimak, nanti akan cek harus ada lapnya. Memang pakai tisu, tapi biasanya rada lebar ya. Lap saja, kalau lapnya kotor keringkan. Lipat yang bagus, lapnya simpan lagi. Jadi wastafel selalu bersih, kering, tidak ada yang kotor. Ini akan diperiksa nanti karena ini salah satu dampak dari sholat kita harus bersih. Kamar BRTT, toilet BRTT, ya. Lanjutkan. Sudah hampir habis waktunya ini. Izin Ustadz Miftah udah. Iya, Pak Miftah Farid. Assalamualaikum Pak Miftah. Masya Allah, semoga Bapak dimuliakan Allah dengan usia yang panjang penuh kebaikan, istiqomah dalam ketakwaan, diberikan kemudahan untuk bisa memberikan manfaat yang besar, dilindungi dari fitnah, bala, musibah, keluarga dan keturunan dimuliakan oleh Allah dalam keimanan dan amal soleh dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Miftah. Jadi dibagi dua ini siarannya. Sampai di mana barusan? Disiplin tertib. Ya. Parkir harus tertib. Sendal tertib. Tidak ada orang tidak tertib. Di sini harus tertib. Pakai sendal, rapikan. Ada sapu, pokoknya simpan sesuatu pada tempatnya. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Itu hikmah sholat. Orang yang sholatnya berkualitas, tidak hanya waktu sholatnya saja, tapi sesudah sholatnya dia berkualitas. Yang keempat, tadi apa? Disiplin waktu, disiplin bersih, disiplin tertib, disiplin fokus. Jadi luar biasa, kita 5 kali sehari oleh Allah dilatih untuk fokus, konsentrasi. Maka orang yang terlatih fokus itu luar biasa. Ada seorang anak yang nilainya kurang baik. Lalu kata bapaknya begini, "Nak, kamu ini sebetulnya bukan bodoh nilai kurang baik ini, tapi kamu kurang fokus." Ya, ada yang sufok, susah fokus, ada yang gaplok, gagal fokus. Ya, ada yang salfok, salah fokus. Pendek kata, lihat. Suryakanta, tahu Suryakanta? Kaca pembesar, kan? Matahari sinarnya di mana-mana ada. Tetapi ketika difokuskan, cahaya matahari itu bisa membakar. Itulah kemampuan orang yang fokus. Potensi banyak, tapi ketika fokus begitu kuat energinya. Salat mengajari kita untuk fokus, terutama fokus zikrullah. Ya, tapi dalam pekerjaan apapun kita harus selalu fokus. Ini ya, maaf ya adik-adik, ini mungkin ada 1000 yang hadir. Siapa yang paling dapat? Yang paling fokus. Ada yang fokus tidur, ya kan? Ada yang fokus menulis. Ini sama nih waktunya nih. Di kelas itu sama waktunya. Ada yang paham, ada yang kurang paham, ada yang tidak paham, tergantung seberapa fokus. Adik tidak punya pilihan fokus, ya kan? Karena di depan saya persis, ya kan? Mau nggak fokus gimana? Yang berat-berat itu yang jauh-jauh nih, yang mojok-mojok di belakang, kemudian ada tiang, dia fokus ke alam lain. Makanya punten waktu saya zaman sekolah dulu, kalau duduk paling depan. Kenapa? Karena kalau paling depan itu ya mustahil ini memang di depan semua ya. Tetapi beda fokusnya.
makin belakang banyak godaannya itu. Kalau di depan godaannya kan cuman guru aja. Ingat Surya Kanta ya, kita kurang berprestasi, salah satu penyebabnya adalah kurang fokus. Kalau sudah fokus, lihat saja energi matahari itu difokuskan bisa membakar. Yang ke lima? Nah, berarti saya kurang fokus ya. Emang saya ngomong apa aja dari tadi kok udah 5 begini. 1, disiplin waktu. 2, semua bicara. 1, disiplin waktu. 2, bersih. 3, disiplin tertib. Itu ke segala hal ya, ke segala hal. Parkir motor itu udah kelihatan nih, orang ini nasibnya baik atau buruk bisa dilihat tuh. Dari kaos kaki aja udah ketahuan. Orang biasa kalau kurang tertib tuh selalu hilang kaos kaki. Siapa yang ketawa? Menjiwai ya. Hilang kaos kaki, hilang pulpen. Acungkan tangan yang pernah hilang pulpen. Jujur, sepanjang hayat. Nah, hilang semuanya kan. Acungkan tangan yang pernah nemu pulpen. Lah dia nemu juga. Berarti diambil temannya. Tidak boleh suudon ya. Disiplin waktu, bersih, tertib, fokus. Yang kelima, disiplin tumanina. Ini. Jadi walaupun kita tertib, walaupun kita fokus, tapi kita tenang. Jadi tidak dalam keadaan stres. Ini yang hebat. Sholat itu membuat tenang. Jadi kita dalam melakukan apa tuh jangan tergesa-gesa, jangan gerasa gerusu, jangan panikan, tenang ya. Dalam segala keadaan, cepat tapi tenang. Kadang-kadang kita perlu cepat tapi tetap tidak panikan. Kita melatih diri tenang. Ada masalah juga tenang. Memang ada sesuatu yang betul-betul gerakannya harus sangat cepat, tapi tidak dalam keadaan tidak terkendali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang dibunyikan, ada yang tidak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang. Gerakan itu tenang. Masya Allah. Jadi walaupun kita banyak masalah, banyak urusan, tetap kita memiliki ketenangan. Mau tidak begitu? Jadi jangan panikan, jangan stresan, jangan emosional, tenang. Yang selanjutnya adalah nomor berapa? 6. Disiplin tawadu. Ini dari sholat, karena sholat itu kening kita merunduk, benar? Ya, ini penting sekali. Karena wama tawaddo'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Sudah siap? Yang mau bicara sekarang? Mana? Boleh bergabung sini. Terakhir, disiplin. Ini yang ketujuh ya? 7 aja. Disiplin salam. Apa artinya disiplin salam? Disiplin salam itu disiplin memberikan garansi kebaikan bagi orang lain. Wah, sudah hilang fokus nih. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua melihat yang bergerak. Ada yang lihat saya ini. Ya, tidak apa-apa. 1, apa? Disiplin waktu. 2, disiplin bersih. 3, disiplin tertib. 4, disiplin fokus. 5, disiplin tumanina, selalu dalam keadaan tenang, terkendali. Yang ke-6, disiplin merunduk, ya, nggak usah petantang petenteng. Kening ini menyentuh tanah, betul-betul membuat kita tuh nggak usahlah petantang petenteng dalam bentuk apapun. Yang ke-7, disiplin salam, artinya
Assalamualaikum itu garansi semoga semoga Allah memberikan keselamatan, kasih sayang, keberkahan kiri kanan. Jadi orang yang sholatnya bagus, dia betul-betul rahmatan lil alamin. Dia tidak merugikan orang dan dia menguntungkan orang. 3 saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat. Jadi orang yang sholatnya bagus, orang lain aman dari gangguan kita, orang lain senang dengan kehadiran kita, orang lain dapat manfaat dengan kehadiran kita. Keren atau keren? Keren atau keren banget? Keren banget. Alhamdulillah. Kita bagi